Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan Al-Fathu 'alal Imam, bab tentang mengoreksi bacaan imam, ya, makmum mengoreksi bacaan imam. Kata beliau, wasanna sallallahu alaihi wasallam al-fatha 'alal imam idza lubisat 'alaihi al-qira'ah. Dan disunnahkan bagi makmum, yaitu Nabi SAW menyarankan, menganjurkan bagi seorang makmum untuk mengoreksi bacaan imam idza lubisat qira'atuhu, apabila bacaan imam ini sedang kacau balau. Ya, bacaan imam sedang kacau, maksudnya entah lupa atau ayatnya tertukar dengan ayat yang lain, ya, atau ya intinya bacaan imam nggak beres, untuk dikoreksi. Faqad shalla salatan faqara'a fiha falubbisa alaihi. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat. Ketika Nabi membaca bacaan Quran di sholat tersebut, maka bacaan Nabi SAW itu kacau bacaannya, keliru bacaannya. Falamman sarafa qala li Ubay, maka kemudian setelah selesai sholat, maka Nabi berkata kepada Ubay, itu maksudnya Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi SAW. Nabi mengatakan, as-shallaita ma'ana, wahai Ubay, apakah kau tadi sholat bersama kami, ikut berjamaah bersama kami? Karena Ubay dikenal sebagai seorang ahli Quran, ya, seorang yang dikenal sebagai penghafal Quran yang baik, bacaannya bagus. Makanya ketika zaman Khalifah Umar ibn Khattab, Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk menjadi imam salat apa? Tarawih. Ya, Ubay bin Ka'ab ini. Kata Nabi, apa kau tadi salat bersama kita? Qal na'am. Kata Ubay bin Ka'ab, iya. Kemudian kata Nabi, qal fama mana'aka an taftaha alayya. Apa yang menghalangimu? Lantas apa yang menghalangimu untuk tidak mengoreksi bacaanku, membetulkan bacaanku tadi? Ketika Nabi sholat, Nabi tercampur aduk bacaannya. Maka di sini menunjukkan seorang makmum yang memang dia betul-betul hafal surat yang dibaca oleh imam, kemudian dia mendapati imam bacaannya kacau, untuk mengoreksinya. Nah, disinilah tugas seorang imam untuk menentukan siapa orang-orang yang berhak untuk berada di belakangnya. Ya, karena ketika terjadi hal-hal demikian, imam keliru, imam salah,
Kalau yang menghafal Al-Quran, yang tahu, yang bisa mengoreksi bacaan imam ini letaknya jauh di belakang, sedangkan yang ada di belakang imam, di dekat imam adalah orang-orang yang tidak hafal Al-Quran atau nggak bisa membetulkan mengoreksi bacaan imam, maka di sini akhirnya terjadi disia-siakannya orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Ya, maka ketika Anda mungkin sholat berjamaah di suatu masjid, kemudian Anda berada di dekat imam, kemudian imam memerintahkan orang lain untuk berada di posisi Anda, dan Anda disuruh minggir, nggak usah tersinggung. Ya, kita husnudzon kepada imam tersebut. Mungkin maksudnya adalah imam itu sudah menunjuk seseorang yang dia tahu betul bisa mengoreksi bacaan Qur'annya. Ya. Dari hadis ini juga ada pelajaran-pelajaran yang lain berkaitan dengan mengoreksi bacaan imam. Memang yang dianjurkan adalah orang yang dekat dengan imam, yang memungkinkan imam itu untuk mendengar suara koreksiannya. Adapun kalau orangnya jauh, maka tidak ada kewajiban untuk mengoreksi bacaan imam. Jadi contoh misalnya kita lagi di masjid gede ya, kita lagi di masjid yang ya besar istilahnya, yang luas. Kita mungkin ada di soft barisan yang ke-50, bayangkan jemaah. Sofi seket. Ya, imamnya jauh di depan sana. Ketika imam keliru membaca dan yang di belakang imam itu nggak ada yang mengoreksi, maka kita nggak ada kewajiban untuk teriak-teriak mengoreksi bacaan imam tersebut. Ya, nggak ada kewajiban. Terus gimana Ustadz? Kan bacaan imamnya salah, nanti kalau nggak dikoreksi nanti sholatnya batal. Nggak batal sholatnya. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Ini diantara pelajaran tentang mengoreksi bacaan imam. Kemudian setelah dikoreksi pelajaran juga, apa jadinya kalau imam tersebut tidak mengindahkan, nggak ngereken koreksian kita? Apa kita ngotot kemudian untuk tetap mengoreksi bacaan imam? Misalnya nih, imam membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala mungkin di dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dia keliru membaca wa huwas samiul basir. Misalnya wa huwas samiul basir. Kita tahu yang betul adalah wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu apa? Basir apa? Alim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu alim. Nah, ini namanya kacau bacaannya itu. Samiu al-basir. Ya, kalau ayat tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kalau ayat yang pertama tadi yang kita baca di surat Al-Baqarah, fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiu al-alim. Nah, ada biasanya ini yang jadi kekeliruan imam itu. Ini Ghafurur Rahim apa Afuun Ghafur. Ya, ini Azizun Hakim apa Azizun Alim. Ini yang sering iltibas. Apa istilahnya iltibas ini? Tertukar. Ya, sering ketukar antara hal tersebut. Kemudian kita koreksi. Ya, itu ngelihat nahunya. Itu ngelihat dari posisi nahunya. Kita meskipun nggak hafal ayatnya, tapi kalau kita tahu posisi jannah di situ sebagai apa, kita pasti bisa tahu harokatnya apa dari sisi nahunya. Misalnya wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratan wa ajron azima. Ya, maghfiratan wa ajron azima. Kenapa kok maghfiratan? Ya, karena posisinya di situ dalam ilmu nahwu sebagai objek. Ya, sebagai objek. Bukan maghfiratun, bukan.
tapi maghfiratan sebagai objek. Nah sama jannah juga demikian. Jannatun tajri, jannatin tajri, itu kita bisa tahu dari posisi jannah itu sebagai apa dalam kalimat tersebut. Maka ketika itu kita koreksi. Dia membaca wa huwas samiul basir, padahal yang betul wa huwas samiul alim. Kita koreksi. Wa huwas samiul alim. Tapi ternyata imamnya tetap ngotot. Wa huwas samiul basir. Ya. Maka kita ketika itu ya sudah, ketika sudah diingatkan imam ternyata tetap ngotot dengan hafalannya, maka sudah. Jadi jangan sampai terjadi perdebatan. Wa huwas samiul basir. Imamnya wa huwas samiul alim. Basir. Enggak, jangan sampai terjadi perdebatan gitu. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, mungkin dia lebih mungkin dengan hafalannya dia. Ya, lebih yakin dengan hafalannya dia, sudah, yang jadi imam dia kok. Dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, karena kesalahan berdasarkan ijtihadnya dia. Ya, dia berijtihad berdasarkan apa yang selama ini saya hafal, wa huwas samiul basir. Kok tahu-tahu ada yang mengoreksi wa huwas samiul alim. Dan juga terkadang yang mengoreksi itu belum tentu benar, jamaah. Iya, yang mengoreksi terkadang belum tentu benar. Ya, maka kalau kita ragu, iya ya, apakah ini alim atau basir ya? Sebelumnya kita nggak ragu, gara-gara diiling dikoreksi, akhirnya kita jadi syak. Iya, kita jadi syak. Kalau kita yakin, enak, kita langsung jalan dengan sesuai apa yang kita yakini. Tapi kalau kita syak itu, basir apa alim ya? Maka lebih baik ganti ke surat yang lain. Kalau Anda jadi imam, lebih baik ganti dengan surat yang lain. Ya. Tapi kalau jadi makmum, tadi ya sudah. Ketika dikoreksi, imam tetap dalam kekeliruannya, maka ya sudah, tinggalkan. Tinggalkan bukan berarti ninggalin sholat, bukan. Maksudnya dibiarkan, bukan batalkan sholat, bukan. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Al-isti'adzatu wat taflu fis sholati li daf'il waswasah. Yaitu bab tentang membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian at-taflu. At-taflu ini sering diartikan meludah. Bukan meludah. Akan tetapi gabungan antara meniup dan meludah. Jadi tiupan yang disertai dengan ludah tipis, ya, gitu. Ya, bukan terus meludah, bukan, nggak pakai gitu. Itu namanya at-taflu. Ketika dalam keadaan sholat, ya, minta perlindungan kepada Allah, isti'adzah dari gangguan syaitan, disertai dengan meludah ke arah kiri 3 kali. Ketika sholat, untuk dengan tujuan menghilangkan waswas, menghilangkan bisikan-bisikan syaitan. Dan kita baca riwayatnya. Wa qala lahu Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu. Berkata Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan menghalangi antara aku dengan salatku, menghalangi antara aku dengan bacaanku di dalam salat. Ya. Sehingga syaitan yalbisuha alayya, membuat bacaanku ini menjadi gak beraturan, menjadi kacau balau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib atau khinzab. Ya, ada 2 bacaan. Bisa khinzib pakai ba, khinzib, bisa khinzab. Itulah syaitan yang disebut dengan khinzib atau khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu. Ketika kau merasakan kehadiran khinzib ini, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu dengan kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian watful ala yasarika thalathan. Kemudian engkau meludah tipis ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ya, kalau kita merasakan kehadiran khinzib ini jangan kabur. Ada setan kabur gitu. Ya, sering kita tekankan, gak ada namanya orang bertauhid, seorang mukmin apalagi mengaku di atas sunnah wedi sama setan, gak ada. Ya, ketika merasakan kehadiran syaitan maka minta perlindungan kepada Allah. Tapi ketika sholat ada tambahan, yaitu meludah ke arah kiri 3 kali, meludah tipis ke arah kiri 3 kali. Maka kata Utsman, fa fa'altu dzalik, aku kerjakan itu. Fa'adhabahullahu anni, maka Allah menghilangkan gangguan-gangguan syaitan itu dariku. Ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gangguan-gangguan syaitan tersebut. Tapi ini diantara sunnah ya. Ketika kita diganggu oleh syaitan, maka kita membaca ta'awudz 3 kali. Kita membaca ta'awudz sekali, kemudian kita meludah ke arah kiri 3 kali. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ar-ruku'. Ya, kita masuk gerakan sholat berikutnya, yaitu ar-ruku', gerakan ruku'. Sebentar. Maksudnya tadi mudah dari gangguannya kayak gimana? Kayak mengacaukan bacaan. Semuanya umum, tidak hanya ketika jadi imam saja. Iya, ketika kita sholat sendirian misalnya di rumah, sholat malam, ya kemudian bacaan kita ini dikacau balaukan oleh syaitan. Bukan karena memang kita nggak hafal, kita hafal. Maksudnya tadi membaca yang salah tadi, Samiul Alim sama Samiul Basir tadi, yang mudah. Iya, kalau memang itu dia merasa bahwasanya ini adalah karena gangguan syaitan, bukan karena lemahnya hafalan dia. Ya kan ada orang yang mungkin baru ngapal, anget-anget hafal. Itu kalau anget-anget hafal ini kan kadang masih ada lupa-lupanya sih kan. Kayak ada di imam langsung. Oh ya, saya kait ngapal no tadi sore maghrib ditunjuk jadi imam langsung dibaca. Nah itu ya pasti ada lupa-lupanya juga, namanya manusia. Tapi bisa mungkin terkadang lupa-lupanya itu dari syaitan. Intinya kalau bacaan kita kacau, bacaan kita, apalagi yang sering itu surat Ar-Rahman. Ya, apa? Ayat setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hah? Apa? Ya kan? Banyak ini. Mari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini banyak ini. Apa saja ini? Bingung, tercampur. Yang ini dibaca dulu, yang ini diakhirkan, kemudian dibaca yang sebelumnya, tidak karuan sudah. Ya, itu juga termasuk diantara gangguan syaitan. Sebentar. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang ruku'. Kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qira'ah sakata saktatan." Kemudian Nabi SAW ketika beliau selesai membaca surat dari Al-Quran, jadi setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat dari Al-Quran, kemudian beliau diam sejenak, ya, sakata saktatan, baru kemudian thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ala wujuhil mutaqaddimah, ya, mengangkat kedua tangan sebagaimana penjelasan yang berlalu. Ya, mengangkat kedua tangan itu bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan pundak, atau tengah-tengahnya. Ya, nggak ada gini. Nah, ini surrender, menyerah. Ya, kemudian juga telapak itu menghadap ke kiblat, tapi nggak usah terlalu takalluf. Sampai akhirnya benar-benar dilihat seluruh ya biasa saja ya. Meskipun tangan kita agak miring-miring dikit nggak apa-apa gitu. Allahu Akbar. Ya, kedua tangan, mengangkat kedua tangan,
fi takbiratil iftitah, sebagaimana takbir ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian wakabbar, dia mengucapkan takbir Allahu akbar, wa raka'ah, baru kemudian dia rukuk. Jadi urutannya kata beliau, mengangkat kedua tangan, kemudian ucapan Allahu akbar, baru gerakan rukuk. Nah, kita lihat kekeliruan sebagian orang, dia baru mengucapkan takbir, ini takbir intiqal namanya. Ya, takbir intiqal itu hukumnya wajib, bukan rukun, bukan. Ya, hukumnya wajib. Takbir intiqal itu adalah takbir yang diucapkan ketika proses perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau sudah sempurna gerakannya, maka itu sebenarnya nggak dikatakan takbir intiqal. Nah, kita dapati kebanyakan sebagian imam, dia baru mengucapkan Allahu Akbar ketika gerakannya sudah sempurna. Ya, jadi setelah baca surat waladhdallin, baca surat apa itu setelah itu? Nah, ketika rukuknya sudah sempurna, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini keliru. Ya, banyak dikritik oleh para ulama yang demikian keliru. Harusnya dia mengucapkan takbir itu ketika proses perpindahan dari berdiri menuju rukuk. Ya, entah sesaat sebelum tiba di posisi rukuk. Ya, kalau memang alasannya katanya khawatir, Ustadz, kalau saya sejak awal sudah mengucapkan takbir didisi sama makmum, ya, makanya saya akhirkan ucapan takbir itu biar makmum tidak mendahului imam. Ya, memang diterima karena memang makmum nggak boleh mendahului imam. Tapi caranya nggak gitu juga. Caranya adalah dengan engkau baru membaca takbir itu, mengucapkan takbir itu sesaat sebelum posisi rukukmu sempurna. Jadi ketika berdiri, nah sebelum sempurna baru mengucapkan Allahu Akbar. Memang ada pendapat sebagian madhab, diantara madhab ulama dari kalangan Syafi'iyah, namanya takbir intiqal itu takbirnya itu harus penuh. Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu harus penuh diisi dengan takbir. Ya, jadi harus dipanjangkan. Nah, kita lihat sebagian imam, ya, sebagian imam memanjangkan kalimat takbir itu. Allahu Akbar. Jadi tidak ada jeda antara berdiri dengan rukuk, itu perpindahannya itu diisi dengan takbir semuanya. Allahu Akbar. Ya. Ini pendapat ya dari ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, tapi wallahu alam yang lebih kuat, yang lebih dipegang oleh para ulama adalah yaitu ketika sesaat sebelum kau sempurna gerakannya, kalau khawatir imam khawatir makmum mendahului imam, maka sesaat sebelum sempurna baru mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jangan ketika sempurna baru mengucapkan takbir. Kemudian kata beliau, wa amara biha al-musi'a salatahu, dan Nabi SAW juga memerintahkan hal ini kepada seorang yang jelek sholatnya, yang disuruh sama Nabi mengulang-ulang itu. Ya, orang yang jelek sholatnya. Kata Nabi SAW, innaha la tatimmu sholatu ahadikum hatta yasbighal wudu kama amarahullah. Sesungguhnya tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian sehingga yusbighal wudu, sehingga dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Thumma yukabbirullah, kemudian dia bertakbir kepada Allah, wa yahmaduhu, dan dia memuji Allah, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah baginya, mimma 'allamahullah wa adina lahu fihi, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya dan Allah izinkan untuk dibaca di situ. Thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir, wa yarka, kemudian dia rukuk. Ya, jadi urutannya dia bertakbir, kemudian dia rukuk.
bukan kemudian rukuk baru kemudian bertakbir. Ini keliru. Wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, dengkul. Ya, di kedua dengkulnya. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhiya, sampai sempurna ruas tulang-tulangnya dan sampai dia tatma'in, tenang dan lurus. Ini yang disebut tumakninah di dalam rukuk, yaitu ketika tulang-tulang itu sudah sempurna dalam posisi rukuknya, baru itu dikatakan sudah tumakninah. Jadi kata para ulama, kadar kita mendapatkan 1 rakaat dari imam, ya kan, kita kalau telat, kita baru mendapatkan 1 rakaat kalau mendapati imam masih rukuk. Nah, kapan kita dianggap masih mendapati rukuk tersebut? Yaitu ketika kita rukuk dan kita tumakninah dalam rukuknya. Bagaimana kadar tumakninah? Memang ada khilaf. Tapi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama yaitu ketika kita dalam posisi tulang-tulang kita sudah dalam posisi rukuk yang sempurna, kemudian kita membaca subhana rabbiyal azim minimal sekali. Minimal sekali. Kalau sudah, nah itu berarti kita mendapatkan rakaat imam. Itu sudah dikatakan mendapatkan rakaat imam. Jadi misalnya kita masuk masjid, imamnya rukuk, maka kemudian kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu loh ya, jangan langsung rukuk, bukan. Tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian Allahu Akbar. Nah, ketika kita rukuk, tulang-tulang kita sudah dalam posisi rukuk yang sempurna, kemudian kita baru membaca subhana rabbiyal azim, imam baru berdiri, sami Allahu liman hamidah, maka itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, itu sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau sebelum itu kita belum mendapati subhana rabbiyal azim, imam sudah bangkit dari rukuknya, maka kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Ya, itu kadar tumakninah di dalam salat. Dan kemudian kita lanjut ke sifatur rukuk. Bagaimana tata cara rukuk tersebut? Wa kana sallallahu alaihi wasallam Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kedua telapak tangannya ke lututnya. Wa kana ya'muruhum bidzalik, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk rukuk seperti itu. Wa amara bihi aidan al-musi'a salatahu kama marra anifan, dan Nabi juga memerintahkan seperti itu kepada orang yang tadi salatnya jelek itu, yang disuruh ngulang itu. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mencengkram, ya, benar-benar mencengkram lututnya, seakan-akan menggenggam lututnya itu. Wa kana yufarriju baina asabi'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan jari-jarinya. Ya, jadi ini dengkul. Nah, ketika rukuk direnggangkan jari-jarinya. Ya, bukan dirapatkan, tapi direnggangkan jari-jarinya. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, dan Nabi memerintahkan itu juga kepada orang yang jelek salatnya itu. Idza raka'ta fadha rahiyatika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raka'ta, apabila kau dalam posisi rukuk, maka letakkanlah, sebentar, idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika thumma farid asabi'aka thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'atwin ma'khadahu. Kata Nabi SAW kepada orang yang salatnya acak-acakan itu, Nabi SAW mengatakan, apabila engkau rukuk, maka letakkanlah
kedua telapak tanganmu di atas kedua dengkulmu, ya, kedua lututmu. Kemudian farij baina asabi', renggangkan jari jemarimu. Kemudian engkau diam, maksudnya tumaknina, sehingga masing-masing tulang-tulang yang ada di dirimu itu menempati posisinya masing-masing di dalam rukuknya. Ya, karena posisi rukuk itu sudah diatur oleh Nabi SAW, maka tempatkan posisi tulang sebagaimana mestinya ketika rukuk. Baru itu dikatakan kadar tumaknina. Nah, orang yang nggak tumaknina itu, yaitu yang belum sempurna posisi rukuknya, sudah berpindah ke gerakan yang lain. Ya, belum sempurna posisi rukuknya, sudah berpindah ke posisi yang lain. Dan dimakruhkan oleh para ulama, belum kita bahas juga, dimakruhkan oleh para ulama, yaitu membaca bacaan ketika perpindahan posisi. Ya, masih membaca bacaan ketika perpindahan posisi. Contoh, karena imamnya mungkin cepat, jadi rukuk subhana rabbiyal azim, baru satu kali imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, ini biasanya saya 3 kali nih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, biasanya 3 kali. Tapi baru sekali imamnya sudah berdiri. Maka akhirnya sisanya dibaca ketika gerakan ke atas. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Ya, ini nggak boleh. Ya, meskipun tidak membatalkan sholat. Ya, tapi nggak boleh, karena itu bukan gerakan ketika membaca doa rukuk, bukan. Membaca doa rukuk hanya ketika rukuk saja. Terus gimana Ustadz? Imam yang cepat, ya sudah, ambil kadar minimal subhana rabbiyal azim, minimal berapa? 1 kali. Ya, ambil kadar minimalnya, daripada Anda harus menerjang kekeliruan-kekeliruan di dalam sholat, belani menyempurnakan itu sehingga Anda melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam sholat. Tidak. Ya. Setelah itu kata beliau, wa kana yaj'alu asabi'ahu asfala min dzalik ala saqaihi. Dan Nabi SAW atau kata Nabi SAW atau kata para sahabat, wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi anjambaihi. Nabi SAW ketika rukuk, di antara sifat rukuk beliau yaitu beliau membentangkan sikunya dari jambaihi, dari lambungnya. Tapi bukan terus dilebarkan secara berlebihan, enggak. Artinya agak sedikit direnggangkan. Jadi ketika rukuk, posisi tangan bukan lurus, tapi agak direnggangkan. Tapi juga bukan gini, non. Ya, akhirnya nggak lurus ini. Ya. Ya, agak lurus. Kemudian juga hati-hati kepala. Ya, sebagian orang kepalanya masih dangak gitu. Dengan alasan kita kalau sholat harus ngelihat tempat sujud. Ya, padahal sudah pernah kita bahas. Tidak ada kewajiban sholat harus melihat tempat sujud. Yang diatur adalah yaitu ketika tasyahud, ya disunahkan melihat jari. Ya, adapun ketika sholatnya itu tidak ada kewajiban harus melihat tempat sujud. Kita melihat tempat sujud apabila memang itu membantu kita untuk khusyuk dalam sholat, baru kita melihat tempat sujud itu. Tapi kalaupun melihat ke depan, ya itu juga tidak membatalkan sholat dan juga bukan perkara yang dilarang di dalam sholat. Buktinya para sahabat banyak meriwayatkan hadits-hadits tentang gerakan sholat Nabi kepada kita. Seperti para sahabat melihat bahwasanya Nabi SAW dalam sholatnya membaca sesuatu, dan kami melihat jenggotnya Nabi bergerak-gerak. Maka muncul pertanyaan, kok bisa para sahabat kelihatan jenggotnya Nabi kalau mereka sholatnya melihat mana? Melihat tempat sujud. Apakah jenggotnya Nabi di bawah? Enggak. Itu menunjukkan para sahabat tidak mesti melihat ke arah bawah. Nah, maka ketika sujud, kepala usahakan lurus dengan punggung.
Ya, kepala lurus dengan punggung, jangan dindangakkan gini, enggak, tapi lurus dengan punggungnya. Sesuai dengan batas maksimal kemampuan masing-masing. Karena mungkin sebagian orang sudah tua, ya kan, bisa rukuk dengan sempurna, kayak sok balik. Iya, rukuknya benar-benar sempurna, kelaran deh. Oh, Masya Allah ini. Iya, tidak sok balik umat boyoke. Enggak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting sudah maksimalnya seperti itu, meskipun enggak lurus, ya sudah. Ya, nah tapi yang masih mampu, wajib dia untuk meluruskan punggungnya itu. Kemudian kata beliau, wa kana idza raka'a basata dhahruhu wa sawwahu. Nabi SAW ketika ruku, beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. Tuh. Hatta law subba alaihil ma lastaqarra. Sampai-sampai kalau di atas punggungnya Nabi diletakkan air, maka air itu tidak akan tumpah. Ya, tapi ya juga nggak perlu pakai alat yang buat tukang itu. Saya lurus itu. Ya. Nggak usah gitu juga. Yang siku ada airnya itu. Ya, kita mungkin kalau pengen tahu di cermin gitu, kita lihat sudah bener apa enggak posisi rukuk kita selama ini, sudah lurus atau enggak, ya boleh kita bercermin gitu. Cuman kalau ketika dalam kondisi sholat, ya sudah semaksimal kita menganggap posisi kita ini sudah kayaknya rukuk yang lurus, ya sudah sholat dengan itu. Ya nggak perlu kita disibukkan ini lurus apa enggak ya, duduk nomane, diangkat lagi, dinaikkan lagi, diturunkan lagi, sampai nemu settingan yang pas. Ya, disibukkan dengan hal-hal demikian enggak. Ya, secukupnya saja. Wa qala lil musii salatuhu, atau sebelumnya, ya, Nabi mengatakan kepada orang yang jelek salatnya, fa idza raka'ta faj'al rahataika ala rukbataika wamdud dhahraka wa makkin li ruku'ika. Kata Nabi SAW, ya, apabila engkau rukuk, maka letakkan kedua telapak tanganmu di kedua lututmu, dan kemudian jadikan punggungmu itu rata. Ya, jadikan punggungmu itu rata ketika kau dalam keadaan rukuk. Wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u walakin baina dzalik. Kata para sahabat, Nabi kalau rukuk, beliau tidak mendangakkan. Apa mendangakkan itu? Mendongak. Mengangkat. Ya, mengangkat kepala beliau, dan beliau juga tidak menundukkannya. Dua-duanya salah. Wa kana walakin baina dzalik. Tapi antara itu. Jadi diluruskan dengan punggungnya. Kemudian pembahasan berikutnya, wujubut tumaknina fir ruku'. Wajibnya tumaknina dalam ruku'. Wa kana yatma'inna fi ruku'ihi wa amara bihi al-musi'a salatahu kama salafa awalu al-fasl as-sabiq. Kata beliau, Nabi SAW tumakninah dalam rukuknya, dan Nabi memerintahkan orang yang jelek sholatnya itu untuk tumakninah juga, sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan sebelumnya. Wa kana yaqul, adalah Nabi SAW mengatakan, atimur ruku' was sujud, sempurnakanlah rukuk kalian dan sujud kalian. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, anni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Kata Nabi, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud. Nah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa melihat, ya, kondisi para sahabat yang ada di belakang beliau. Maka Nabi memerintahkan atimur ruku' was sujud, sempurnakanlah sujud dan rukuk kalian.
Bahkan sempurnanya sujud dan rukuk ini juga diancam dengan tidak sempurnanya sholat, sampai bisa menjadikan sholatnya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla kalau dia nggak tumak nina, nggak sempurna tumak ninanya. Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yusalli salata sittina sana ma tuqbal minhu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, 60 tahun sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Apa alasannya? Tumak nina. Nabi mengatakan, wala'allahu yutimmur ruku' wala yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wala yutimmur ruku'. Bisa jadi dia sujudnya sempurna, tapi rukuknya tidak sempurna, nggak tumak nina. Atau sebaliknya, sujudnya tumak nina, tapi rukuknya nggak tumak nina. Maka tumak nina ini termasuk diantara rukun di dalam sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak sah sholatnya. Ya, rukun itu kalau ditinggalkan dengan sengaja, sama seperti wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka menjadikan sholatnya apa? Batal. Bedanya rukun sama wajib, kalau ditinggalkan tidak sengaja, maka rukun harus kembali kepada yang ditinggalkan itu. Kembali ke situ lagi, balik ke situ lagi. Seorang meninggalkan duduk di antara dua sujud. Jadi habis sujud pertama langsung naik ke rakaat kedua. Dikira itu sujud yang kedua sama dia. Maka dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, dia baru ingat ketika mau salam, maka apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi. Nah, balik lagi ke rukun yang dia tinggalkan itu. Kalaupun bahkan sudah selesai sholatnya, dia baru ingat kalau tadi di rakaat yang kedua saya sujudnya cuma sekali, balik ke situ lagi dia. Tapi kalau wajib, apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka nggak perlu balik ke situ lagi. Cukup apa? Sujud sahwi. Yang rukun juga tadi sama, ditutup dengan sujud sahwi juga. Ya, selain harus kembali ke posisi dia lupa tadi, di akhirnya tetap ditutup dengan sujud sahwi. Adapun kalau wajib ditinggalkan, maka nggak perlu balik lagi, tapi cukup sujud sahwi. Nah, tumak nina ini termasuk rukun jamaah. Seorang sholat dalam kondisi dia sempurna, posisi-posisi sujudnya, posisi rukuknya, posisi i'tidalnya itu sempurna, itu memenuhi rukun sholatnya. Maka dari sini kita tahu orang-orang yang viral tarawih 23 ditempuh dalam waktu 7 menit kok. 7 menit 23 rakaat 7 menit. Gimana jemaah? Iya, enggak sah sholatnya. Ayo. Kita lanjutkan. Wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu. Nabi SAW pernah melihat seseorang yang tidak sempurna rukuknya. Wa yunakkiru fi sujudihi wa huwa yusalli. Yaitu yunakir. Tankir adalah seperti mematuk. Jadi ketika sujud seperti ayam yang sedang burung yang sedang mematuk makanannya ketika dia dalam kondisi sholat itu. Nabi melihat ada orang yang sholatnya demikian, nggak tumak nina. Maka Nabi mengatakan, lau mata hadha ala halihi hadhi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia mati dalam kondisi seperti ini, sholatnya dia itu cepat-cepatan seperti ini, maka sungguh dia mati bukan di atas millah Muhammad, bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan sholatnya apa tadi berarti? Tidak sah. Ya, sholat cepat-cepatan seperti itu menunjukkan tidak sah. Dan kalau seseorang sholatnya tidak sah, maka ini yang diambil pendapat oleh para ulama, orang yang meninggalkan sholat dianggap tidak sholat, maka juga batal keislamannya. Ya, sekali lagi ini hukum secara apa? Umum. Kalau Anda melihat ada seseorang yang sholatnya kayak ayam matuk tadi, jangan langsung dikafirin. Ya, tapi bawakan hadis ini sebagai wa'id, sebagai ancaman bagi dia, supaya dia mengoreksi sholatnya.
Yunakkiru salatahu kama yunakkirul ghurabud dam. Dia mematuk-matuk ketika sholat sebagaimana burung gagak mematuk-matuk. Ya, sebagaimana burung gagak, ya perumpamaan burung gagak yang mematuk makanannya, dam, darah. Mathalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yunaqqiru fi sujudihi mathalul ja'i'il ladzi ya'kulu tamra wat tamrataini la yughniyani anhu syai'an. Perumpamaan orang yang menyempurnakan, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, yang enggak tumaknina, yang sholatnya seperti burung mematuk tadi, itu seperti seseorang yang lapar, kemudian dia memakan 1 butir kurma atau dia makan 2 butir kurma, dan itu tidak menghilangkan laparnya sama sekali. Itu perumpamaannya. Dia orang yang melaksanakan sholat, ya dia melaksanakan sholat tersebut, tapi ternyata sholat yang dia laksanakan itu tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang lapar, makan 2 butir kurma, pinginnya kenyang, tapi ternyata setelah makan 2 butir kurma itu kenyang atau enggak? Enggak kenyang. Ya, tidak memenuhi kebutuhan perutnya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an unaqqira fi salati kaddik wa an altafita iltifata tha'lab wa an aqa'a ka'iqa'il kirdi. Kata Abu Hurairah, kekasihku, khalili, maksudnya Nabi SAW. Kita berhenti di sini. Abu Hurairah menyebut Nabi SAW dengan khalil, dengan kekasihnya, kekasihku. Padahal kita tahu Nabi itu tidak mengambil salah seorang pun dari sahabatnya sebagai kekasih. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan diriku sebagai kekasihnya, sebagaimana dahulu Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin. Seandainya aku menjadikan seorang dari umatku sebagai kekasihku, maka aku akan pilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Tapi nggak boleh, karena Nabi SAW itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok bisa Abu Hurairah kemudian mengatakan bahwa Rasulullah adalah kekasihku? Ini dari sisi Abu Hurairahnya, paham ya? Dari sisi Abu Hurairahnya, dia menganggap Nabi sebagai kekasihnya, tapi tidak sebaliknya. Karena nggak boleh. Ya, Nabi tidak boleh menjadikan seorang sahabat sebagai kekasihnya, nggak boleh. Tapi sahabat, mereka semua menjadikan Rasul sebagai kekasihnya. Ya, ini yang perlu dipahami berkaitan dengan Al-Khalil, kekasih. Karena yang mendapatkan julukan Khalil, Khalilullah, kekasihnya Allah, cuma 2 saja, yaitu Ibrahim dan Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, kekasihku, yaitu Nabi SAW, telah melarang aku untuk melakukan sholat dengan cara mematuk seperti ayam tadi. Ya, kadik, seperti seekor ayam yang mematuk. Kemudian Nabi juga melarang aku untuk aku iltifat, yakni menoleh-noleh dalam sholat, seperti noleh-nolehnya at-tha'lab, yaitu musang. Wa an aq'a ka'iqa'il kir, dan Nabi melarang aku untuk duduk iqa' seperti iqa'nya, duduk iqa'nya kera, yaitu iqa' yang bukan berdiri di atas tumit, ya. Ya, bukan iqa' yang berdiri di atas tumit, tapi iqa' yang ya apa, seperti iqa'-nya kera. Iya. Kalau iqa' yang diperbolehkan itu kakinya atau pantatnya berdiri di atas, ya, tumitnya ditegakkan. Ini diperbolehkan, tapi hanya sesekali saja, ya, tidak dijadikan
rutinitas dalam sholat enggak, ya sesekali boleh, karena memang praktek dari Nabi sesekali saja. Ya. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah iqa' seperti iqa'nya kera, yaitu langsung menempelkan pantat secara total ke tanah. Ya. Baik. Lanjut dari hadis tadi, atau lanjut dari pembahasan ini, Nabi SAW mengatakan, aswa'un nasi saraqah aw sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Kata Nabi SAW, seburuk-buruknya manusia adalah pencuri yang mencuri dalam sholat. Jadi sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri dalam sholatnya? Qal la yatimmu ruku'aha wa sujudaha, yaitu seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya. Dan juga termasuk di antara kategori mencuri sholat adalah orang-orang yang gemar mendahului imam. Ya, gemar mendahului imam. Jadi dia melakukan perpindahan gerakan padahal imam belum melakukan perpindahan gerakan, tapi dia sudah ancang-ancang dulu. Ini kita dapati sebagian orang, sampai saya risih sholat di belakang orang itu. Dia kok sok-sok dia itu apal surat yang dibaca sama imam itu. Jadi imam sudah sampai ayat-ayat yang terakhir, ya sebelum rukuk itu, ya, dia tahu kalau ini sebentar lagi sudah selesai suratnya, karena apal deh, ya kan? Dilepas tangannya, siap-siap kata rukuk, ya kan? Sudah ancang-ancang dia nyuri start, sudah mau rukuk. Baru ketika imamnya rukuk dia ikut rukuk. Ya. Atau ketika ini kita dapati sebagian orang yang tahu tentang letak-letak ayat sajadah. Ya, letak-letak ayat sajadah. Seperti misalnya dalam surat apa namanya? Ya, Al-Insyiqaq. Ya, Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, itu ketika baca ayat itu dia sudah melepaskan tangannya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dilepas tangannya. Baru imamnya sujud. Ya. Karena suatu ketika imamnya ini kita kasih tahu kalau merutinkan setiap kali membaca ayat sajadah seakan-akan menjadi beban kewajiban harus sujud, itu dikhawatirkan nanti akan menjadi bid'ah dalam agama. Karena memang hukum asalnya sunnah, bukan wajib. Ketika membaca ayat sajadah sujud itu hukumnya sunnah. Maka boleh sekali-kali untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa ini hukumnya sunnah, tinggalkan. Ya. Akhirnya ditinggalkan. Ketika orang itu sudah ancang-ancang, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Iya. Cekek ya. Mau ngapain gitu loh. Orang-orang yang kesusu ya tadi. Atau ini, Sami'allahu liman hamidah. Ya, sudah mau sujud kan? Ini sudah ancang-ancang diangkat ini. Sudah mau ancang-ancang sujud, diangkat ini sampai sujud ini. Ada orang-orang kayak gitu. Banyak. Sudah diangkat gini sama dia, sudah siap-siap sujud. Ini nggak tenang dalam sholatnya. Ya, mencuri start dalam sholat. Jadi maksudnya patokannya barnya itu ya? Iya. Kalau tampil itu baru kita berpindah gerakan. Allahu Akbar. Ketika imam sudah selesai mengucapkan takbir intiqal, baru kemudian kita melakukan perpindahan gerakan. Ya, bukan kemudian melakukan gerakan bersama imam. Bersama saja nggak boleh. Barengan sama imam saja nggak boleh, apalagi mendahului imam. Wa kana yusalli sampai mana? Oh ya. Wa kana yusalli falamaha bimuakhiri ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud
Falamman sarafa qala ya ma'syaral muslimin innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Pernah suatu ketika beliau ketika sholat, beliau lamaha, yakni melirik. Ya, beliau melakukan lirikan kepada seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika sholat. Jadi Nabi melihat ada seorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Kemudian ketika selesai sholat, Nabi SAW berpesan, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya tidak sempurna. Ya, la sholata di sini maksudnya adalah tidak sempurna. Ya, bukan tidak sah, tapi lebih tepat diterjemahkan dengan tidak sempurna. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada orang tuanya. Tapi dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Karena apabila seorang lebih cinta kepada anaknya daripada kepada Nabi SAW, maka apakah otomatis dia langsung kafir? Tidak. Tapi imannya kurang, gak sempurna. Ya, karena dia harus mendahulukan cintanya kepada Nabi SAW daripada semua manusia. Nah, ini lebih tepat dikatakan tidak sempurna sholat seseorang yang tidak meluruskan tulangnya, ya, tidak meluruskan tulangnya ketika sujud dan ketika rukuk, yaitu tulang punggungnya tidak diluruskan sama dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Ya, tidak akan tujzi, al-ijza, yakni tidak diganjar pahala. Ya, tidak akan diganjar pahala. Yang bisa diartikan tidak sah. Salat seseorang tidak akan diganjar pahala sampai dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan dia luruskan punggungnya ketika sujud. Ya. Dan ini beberapa kaifiyah dalam melaksanakan ruku. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita mau memperinci lagi beberapa permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ruku dan doa-doa ruku. Ya, macam-macam doa-doa di dalam ruku. Ya, ingat ruku ini rukun ya. Gerakan ruku itu rukun dalam sholat, sedangkan bacaan ruku itu wajib. Ya, rukuknya itu gerakan rukuknya itu rukun, sedangkan bacaan rukuknya itu wajib. Nah, jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Terakhir tadi itu tidak sah ya, tadi. Sampai tidak sah sholatnya apa tidak sempurna sholatnya? Yang hadisnya tadi tujzi. La tujzi'u sholat. Iya, makanya tujzi'u itu dari kata-kata ijza, bisa dimaknai orang yang sholatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupi. Jadi bukan tidak sah ya. Di sini dosanya tidak sah soalnya. Bisa juga tidak sah, diartikan di situ juga bisa jadi tidak mendapatkan pahala, ya dikhawatirkan juga tidak sah sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi seorang berusaha untuk ini logik maksudnya. Gimana? Kan habis lain kan masalahnya ya. Tadi kan tidak sempurna sholatnya ya, sebelum-sebelumnya ya. Iya. Kalau yang ini sampai tidak sah sholatnya di hadis yang lain kan tadi. Ya, tidak diganjar pahala. Artinya dia sholatnya tetap sah, akan tetapi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Pahalanya berkurang itu kan, atau sampai tidak berpahala? Ya, multi tafsir sih memang. Kalau lihat penjelasan ulama bisa itu juga. Sebagaimana orang yang melakukan puasa, tapi puasanya diisi dengan kemaksiatan, seperti dia ketika puasa melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, atau dia mendengarkan musik ketika puasa, waktunya dihabiskan untuk nonton sinetron misalnya. Puasanya sah nggak? Sah puasanya. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi dapat pahala? Enggak. Ya, makanya Nabi mengatakan wa rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya karena
dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Lapar dan haus. Ya, pahalanya hilang karena dia melakukan kekeliruan-kekeliruan di dalam puasanya itu. Nah, sama seperti sholat. Pahalanya hilang sampai akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu. Ya, tapi wallahu a'lam, dari sisi keabsahan sholatnya itu, Anda tidak mendapati ada yang menganggap orang yang punggungnya tidak lurus langsung dikatakan sholatnya batal sehingga dia mengulang sholatnya lagi. Ya, mungkin bisa jadi punggungnya itu nggak lurus karena dugaannya dia itu sudah lurus. Karena ya apa cara patokannya jamaah? Kecuali kalau memang itu sudah jadi kebiasaan kita, gitu loh. Kalau mungkin ada sebagian ikhwah sekarang yang baru sadar kalau ternyata rukuk itu harus lurus punggungnya. Mungkin baru kajian ini, mungkin baru sadar hal itu. Maka sekarang dia mulai perhatikan. Biasanya dia nggak pernah perhatikan, wis pokoknya langsung nyungsep aja rukuk itu. Nggak pernah perhatikan dia. Nah sekarang ini baru mulai diperhatikan. Nah terkadang orang itu terbawa dengan kebiasaannya. Dia sudah berusaha takok bojone, ya wis lurus toh. Nanti pulang ini tanya istrinya, sudah lurus? Oh iya wis, ini sudah lurus. Ini sudah kayak gini. Ketika subuhnya besok sholat, lali settingannya kemana? Karena kembali ke settingan awal. Iya, kembali ke settingan awal lagi, rotok naik gini deh. Karena sudah jadi kebiasaan, apalagi bertahun-tahun sholat di situ. Maka ini wajar. Ya, perkara yang wajar, tidak serta-merta kemudian kita katakan orangnya sholatnya tidak sah. Iya. Tadi yang masalah bacanya sambil jalan tadi tasnya. Subhanallah azim misalnya sambil jalan. Ini ada kalanya dia belum sempat membaca, imamnya sudah naik. Ya Allah liman, sehingga dia tidak sempat baca. Minimal 1 kali. Tidak sempat juga. Ada yang kayak gitu. Ini cepat berarti Pak Hasan. Jatuh maknina berarti. Tapi gini, mungkin kita pas anunya slow, dianya cepat gitu loh berdirinya itu. Saya contoh geger saya ini sudah gitu loh. Kemudian ada lagi gini, saat ada sebagian orang tuh karena dia biasa membaca 3, dia nunggu selesaikan baca walaupun imamnya sudah berdiri. Itu juga banyak yang terjadi. Iya, karena memang bisa diingatkan itu. Iya, karena ngikutkan ya. Sudah selesai. Jadi ketika imam bangkit dari rukuknya harus ikut imam itu. Meskipun kita bacaannya belum selesai. Jangankan bacaan rukuk yang tadi harus diselesaikan, saya biasa 3 kok. Meskipun imam sudah naik, saya mau menyelesaikan bacaan 3 ini. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jangankan bacaan rukuk yang hukumnya wajib, surat Al-Fatihah yang hukumnya rukun, ketika kita belum selesai tuntas membaca surat Al-Fatihah tapi imam rukuk, maka kita ikut rukuk. Ya, mana yang lebih urgent sekarang? Bacaan Al-Fatihah atau bacaan rukuk? Mana yang lebih prioritas? Al-Fatihah. Ya, itu saja ketika belum selesai dibaca, imam rukuk, kita langsung ikut gerakan imam. Wallahu a'lam. Antum enggak? Antum. Ya apa sih? Antum enggak jadi. Ya wis. Itu Pak Ustaz, maaf, seperti yang Pak Ustaz jelaskan barusan tadi Pak Ustaz. Ibaratnya yang sholat selama 60 tahun sholatnya tidak diterima. Bagaimana selama ini kita sholat tapi setelah baru tahu kalau yang kita lakukan atau kita kerjakan itu tidak sesuai sifat sholat Nabi. Ya, terus bagaimana Pak Ustaz yang sholat yang selama ini Pak Ustaz? Ya kalau bagaimananya anak nggak tahu, ini masalah gaib. Anak sendiri juga nggak tahu, wallahu a'lam sholat diterima atau enggak. Cuman ketika seorang sudah berusaha selama ini dia menjalankan sholat di atas ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dia ini memperbaiki sholatnya dari waktu ke waktu. Ya memang ada kekurangan-kekurangan di situ. Ya, maka semoga sholat-sholat tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang-orang yang memang dia nggak mau tahu tentang masalah sholat, ya wis pokoknya is ngene iki wis gitu. Ya itu masalah khauf dan rojaknya, itu masalah pahala. Semua itu bukan cuman antum, bukan cuman anak, semua orang.
Ya semua orang, bahkan yang sholatnya dari lahir sudah bagus katakanlah. Sahabat tadi masih kontrol ya. Dari lahir sudah bagus, kayak para sahabat mungkin misalnya sudah diajar sih sholat langsung sama Nabi SAW, tetap harus ada kekhawatiran apakah sholatnya diterima ataukah tidak diterima. Ya cuman yang jadi masalah ada orang-orang yang nggak mau tahu tentang masalah sholat, nggak pernah dia belajar tentang masalah sholat, dia hanya menjalankan sholat sesuai dengan apa yang umum berjalan, ya apa yang umum berjalan, nggak mau tahu, nggak mau belajar dia. Ini dikhawatirkan, meskipun nggak boleh kita vonis, dikhawatirkan ya sholatnya nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Hanya ikut-ikutan saja. Keumuman orang seperti itu, ya kita ikut seperti itu. Wallahu a'lam. Mengenai itu salat zuhur dan asar, ketika imamnya itu baca surat, itu biasanya imam kan panjang, lalu kita bacanya hanya pendek, Al-Ikhlas gitu. Apakah kita diam nunggu imam atau Diulang lagi? Iya, apa pokoknya yang bisa dibaca dari surat-surat Al-Qur'an Al-Ikhlas toh. Iya, inna atoina wal asri gitu. Dibaca, pokoknya jangan sampai ada nganggur. Kalau sudah nganggur itu dikhawatirkan dan kebiasaannya melakrak nang dindi. Ya, pikiran sudah kemana-mana sudah. Ya terus lisan ini jangan sampai berhenti dibaca ayat-ayatnya itu. Wallahu a'lam. Kalau di dalam setelah Al-Fatihah ketika berdiri itu enggak, itu hanya surat yang dibaca. Ya, Al-Fatihah dan surat. Adapun kalau ruku, ya maka ruku boleh diulang-ulang, mungkin imamnya terlalu panjang, boleh diulang-ulang terus, subhana rabbiyal azim, terus diulang-ulang 3 kali, 4 kali, 10 kali. Ya, ketika sujud, nah itu baru boleh. Ketika sujud itu kalau imamnya lama diselingi dengan berdoa, ya, atau mungkin bertasbih, berzikir dan seterusnya, boleh. Tapi kalau waktu berdiri itu hanya membaca Al-Fatihah dan membaca surat saja. Tempatnya memang itu. Ya, wallahu a'lam. sujud itu doanya itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nah, itu yang tanyakan bahasan itu. Wallahu a'lam, memang ada khilaf ya. Contohnya kan anak konsep beliau tanyakan. Contohnya Membolehkan bahasa Indonesia. malah dia pernah menyampaikan merujukan itu. Iya, wallahu a'lam. Ada khilaf biasa dalam masalah fikih, ada khilaf seperti itu, wallahu a'lam. Cuman seorang kalau bisa dengan bahasa Arabnya, lebih baik dengan bahasa Arab, karena itu yang diucapkan Nabi. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan bahasa Arabnya itu. Wallahu a'lam. Atau begini Ustaz, saya mensiasati gini, kita ini kemungkinan ada urusan yang mau kita hajatkan kepada Allah, tapi urusan itu khusus ya, Nggak ada doanya. nggak ada doanya atau nggak ngerti bahasanya atau doa itu belum hafal, jadi pakai doa yang secara umum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada, tapi kita memahaminya ke sana gitu. Iya. Urusan yang itu ya Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Boleh pakai gitu. Iya, Allah Maha tahu, nggak perlu secara spesifik. Ya, ini apa dengan perusahaan apa kita mau deal mudahkan, ya, atau pengen jodoh disebutkan namanya, binti siapa, rumahnya di mana. Iya. Allah Maha tahu sudah. Ya Allahumma yassir kulla amri, ya Allah permudahkan semua urusanku. Nah, ini kan doa-doa yang umum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Allah tahu niat kita ketika berdoa adalah untuk tujuan ini, tujuan ini, tujuan ini. Allah Maha tahu. Ya, wallahu a'lam. Terakhir. Oh, mana? Apa? Ya. Itu kalau misalkan dari intikolnya imam, kalau posisinya jadi imam pas naik ke atas itu dia naik dulu atau takbir dulu? Belum. Dia takbir dulu kan? Masih belum. Masih belum ya. Iya, saya rokok Mas ya. Ini masih rokok ini. Masalah ini
Jadi untuk sedekapnya itu gimana? Itu ada khilaf atau perasaan nggak ada? Sedekap sunnah. Oh, Sedekap dalam sholat sudah pernah kita sampaikan, itu hukumnya sunnah. nggak kita ketinggalan. Nah ya, ketika tinggalan Allahu Akbar, ketika langsung ruku, maka tetap butuh takbir lagi, Allahu Akbar, butuh takbir lagi. Meskipun nggak sedekap. Jadi bukan terus Allahu Akbar langsung ruku, enggak. Sedekap dulu, baru Sedekapnya sunnah, enggak maksudnya ini tanpa sedekap ya. tanpa sedekap, jadi Allah Tanpa sedekap. Ya Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar untuk rukuknya. boleh sedekap, boleh tanpa sedekap gitu. Ya, karena memang sedekap sunnah hukumnya, bukan rukun, bukan wajib. Bersedekap hukumnya sunnah. Bahkan mengangkat kedua tangan juga sunnah. Beda loh, takbir itu adalah bacaan Allahu Akbar, itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Bacaan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram itu rukun. Beda antara takbir dengan gerakan mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Ya, sedangkan kalimat Allahu Akbarnya rukun. Itu rukun. Enggak mengucapkan itu tidak sah salatnya. Oke. Sing ka anu kok Pak Saiful yang dulu tadi ngangkat Pak Saiful. Jadi dijelaskan bahwa setelah imam bergerak baru kita bergerak. Setelah bar, Pak. Kalau Setelah bar, Pak. Takbir. Setelah bar. terus lalu kalau imam salam kemudian kita masih berdoa, Ustaz. Itu gimana? Nah ya, ketika imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sama hukumnya kita juga langsung salam. Ya, jangan di terus-terus doaan gitu. Hah? Enggak langsung. Jadi enggak, itu kalau kita mungkin sholat sendirian. Ya, tapi kalau ikut imam tetap innal imam ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diikuti atau untuk dijadikan sebagai untuk diikuti ya. Sesungguhnya dijadikan imam innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Nabi menggunakan kata-kata fa, bukan thumma. Menunjukkan alal faur, bersegera. Ketika imam takbir, maka segeralah kalian bertakbir, tidak menunda-nunda. Nah, ini berlaku hukum di setiap gerakan sholat. Kalau imam berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, bersegera. Ya, kita dapat di sebagian orang kalau sujud terakhir ya, sebelum tasyahud akhir, imamnya sudah tasyahud akhir, Allahu Akbar, at-tahiyatu lillah, iki sujud terus. Ya. Nggak tahu koyo iya. Ayo mbok turu ta. Baru sudah pertengahan tasyahud dia baru naik, Allahu Akbar. Setelah salam, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tetap lanjut tasyahud. Iya, karena ketinggalan tadi. Ini nggak boleh, meninggalkan imam nggak boleh. Kecuali kalau memang ketiduran tadi. Ustaz, apa-apa kan? Ustaz, lupa surat, kemudian mengganti surat yang lainnya, itu terutama bismillahnya disirkan atau nggak pakai bismillah atau gimana, Ustaz? Ya lihat suratnya dari awal apa dari tengah. Ya kalau dari awal ya tetap pakai bismillah. Masalah sir atau jahr ya itu kembali ke madzhab masing-masing itu. Kembali ke madzhab masing-masing. Memang ada khilaf antara di sir atau jahr itu. Terakhir, Tidak ada rakaat ketika nggak baca Fatihah. Untuk sholat sir itu kita bacanya itu semampu kita ketika imam mau ruku atau bersegera atau tergesa-gesa baca Fatihah sehingga kehilangan sifat-sifat buruk pada Al-Quran. enggak, biasa saja. Enggak ada sholat gesusu-gesusu. Hatta kita ketika jalan ke masjid sama Nabi disuruh jalan biasa. Apalagi ketika di dalam sholat. Ya, jalan ke masjid saja. Nabi menyuruh kita untuk berjalan dengan
tenang. Nggak boleh dengan cepat atau bahkan berlari-lari, nututi gitu kan. Enggak, berjalan dengan tenang. Ya, apa yang terlewatkan dari rokaatnya maka sempurnakan. Nah, kalau sebelum sholat aja tetap kita disuruh tenang, apalagi ketika di dalam sholat baca Al-Fatihah ke susu. Alhamdulillah. Enggak. Tetap baca dengan tenang. Kita langsung rukuk boleh, Ustaz? Ketika kita baru baca iftitah, tenang ini Ustaz, baca iftitah. Tiba-tiba imamnya rukuk. Ya rukuk. Ya sudah, bacaan Al-Fatihah kita sudah ikut imam. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.